Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah dan juga para akhwat, para koordinator, para musyrifin, musyrifat dan juga para admin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ke-18 ini kita lanjutkan kajian kita dan pembahasan kita tentang kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah yang ditulis oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Masih membahas tentang nama-nama yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan thalithan, yang ketiga di antara nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Di antara nama mereka adalah Al-Athariyah. Itu golongan yang mengikuti athar. Atau dinamakan dengan Ahlul Athar, orang-orang yang ahli di dalam masalah athar. Wa hadzal ism yutliquhu katsirun min ahli al-ilm wa yuriduna bihi ahla sunnati wal hadith. Dan nama ini telah digunakan oleh banyak di antara para ulama, dan mereka memaksudkan dengan ahlul athar atau al-athariyah ini adalah ahlus sunnah wal hadith. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Qala Ibn Abi Hatim Ar-Razi, madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina wa tamassuku bimadhhabi ahli al-athar mithl Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Beliau mendatangkan di sini ucapan dari Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Bagaimana beliau menggunakan istilah ini, dan maksud beliau adalah Ahlus Sunnah itu sendiri. Beliau mengatakan mazhab kami dan yang menjadi pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah SAW, para sahabatnya dan juga para tabi'in, dan berpegang teguh dengan madhabnya Ahlul Athar, dan berpegang teguh dengan madhabnya Ahlul Athar. Ya, beliau menggunakan istilah Ahlul Athar. Misal, seperti misalnya, siapa di antara Ahlul Athar tersebut? Di antaranya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Berarti di sini beliau menggunakan istilah Ahlul Athar. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan beliau mengatakan di tempat yang lain, wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athari wa alamatu az-zanadiqati tasmiyatuhum ahlas sunnati hashawiyatan wa alamatul qadariyati tasmiyatuhum ahlal athari mujbirah wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahlas sunnati mukhalifatan wa nuqsaniyah wa alamatul rafidah tasmiyatuhum ahlas sunnati nasibah. Di dalam tempat yang lain, yaitu Ibn Abi Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan, dan ciri-ciri ahlul bid'ah, ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mencela ahlul athar. Al-waqi'atu fi ahlil athar. Jadi kalau melihat ada orang yang mencela ahlul athar, maksudnya adalah ahlus sunnah, ya, maksudnya adalah ulama-ulama yang mereka menjadi corong, menjadi tokoh di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada seseorang yang mencela mereka, maka ketahuilah bahwasanya ini adalah ciri bahwasanya orang tersebut adalah ahlul bidah. Dan di antara ciri zanadiqah, di antara ciri orang munafik adalah menamakan ahlul athar sebagai, yang menamakan ahlus sunnah dengan hasyawiyah, yang dianggap ahlus sunnah atau ahlul athar ini adalah hasyawiyah.
Orang-orang yang hanya mengutamakan sesuatu yang bukan yang penting, hanya kulitnya saja. Kalau menamakan ahlu sunnah dengan hasyawiyah, maka ini adalah ciri bahwasanya orang yang mengatakan ucapan tadi adalah zanadiqah. Wa alamatul qadariyah, dan ciri orang qadariyah adalah mereka menamakan ahlul athar dengan mujbirah, ya, atau mujbarah. Alamat qadariyah itu menamakan ahlul athar dengan jabriyah. Dan alamat orang-orang murjiah menamakan ahlu sunnah dengan mukhalifah atau nuqsaniyah. Ya, dinamakan kita ini sebagai nuqsaniyah, yaitu orang yang meyakini bahwasanya iman ini berkurang. Adapun murjiah maka mereka mengatakan iman, ya, seorang yang beriman ini tidak akan berkurang. Dan tidak ada pengaruh amalan, tidak ada pengaruh dosa terhadap iman seseorang. Dan ciri Rafidhah adalah ketika mereka menamakan Ahlussunnah dengan nasibah. Nah, syahidnya di sini yang perlu kita perhatikan, ya, beliau menggunakan istilah ahlul athar. Berarti ini adalah istilah yang sudah lama dipakai oleh para ulama. Wa warada dzalika fi kalami katsirin minal a'immah, dan yang demikian telah datang di dalam ucapan banyak di antara para imam, misal Abi Nasr As-Sijzi wa Ibnu Taimiyah wa As-Saffarini wa ghairihi min ahli al-ilm. Dan mustalah seperti ini, istilah seperti ini telah dipakai oleh para imam, di antaranya adalah Abu Nasr As-Sijzi dan juga Ibnu Taimiyah dan juga Saffarini dan selain mereka di antara para ulama. Wasummu bidzalika nisbatan ila al-athari wa fil istilahi al-athar muradifun lil hadis. Kenapa mereka dinamakan dengan, ya, ahlul athar? Karena ini adalah disandarkan kepada athar. Dan yang dimaksud dengan athar di dalam istilah itu sinonim dengan al-hadis. Jadi ahlul hadis dengan ahlul athar itu sama. Jadi athar ini secara bahasa dia adalah bekas, ya, jejak. Atharnya Rasulullah SAW maksudnya adalah hadis-hadis beliau. Ya, jejaknya Rasulullah SAW, bekasnya Rasulullah SAW adalah hadis-hadis beliau. Sehingga mereka juga dinamakan dengan ahlul athar karena mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi SAW. Wa ma'na ahli al-athar kama yaqulu as-Saffarini ay alladhina innama ya'khuduna aqidatahum min al-ma'thuri 'anillahi jalla sya'nuhu fi kitabihi aw fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ma thabata wa sahha 'ani salaf as-salih min as-sahabah al-kiram wa tabi'ina lahum al-fakham, wa hadha ma'na ahli sunnah fi itlaqi as-salaf. Dan makna ahlul athar sebagaimana ucapan Saffarini, mereka adalah orang-orang yang mengambil akidah mereka dari athar atau sesuatu yang didapatkan dari Allah, baik di dalam kitabnya atau di dalam sunnah Nabi SAW. Ya, mereka mengambil dari ma'thur, maksudnya yang didapatkan dari Allah baik di dalam kitabnya atau di dalam sunnah Nabi SAW. Au ma thabata, au ma thabat, atau sesuatu yang telah tetap dan sahih dari para salafus saleh dari kalangan sahabat yang mulia dan juga para tabi'in. Jadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka inilah sebab kenapa mereka dinamakan dengan ahlul athar, karena mereka mengikuti sesuatu yang ma'thur, sesuatu yang memang ada dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW. Maka inilah maka ini semakna dengan ahlus sunnah, semakna dengan makna ahlus sunnah yang dipakai istilah ini oleh para salaf. Ya, maka para koordinator ikhwah
dari musyrifin dan juga akhwat musyrifat dan juga para admin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah nama di antara nama-nama Ahlus Sunnah, yaitu Ahlul Athar. Dan athar secara bahasa dia adalah bekas atau jejak, dan maksudnya di sini adalah sinonim dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya mereka yaitu Ahlul Athar adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk berpegang teguh dengan hadis adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ke-18 ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pada pertemuan yang ke-19. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.